warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita belajarnya di outdoor ya. Kita berada di Taman Lokomotif. Sebelum itu kita berdoa dulu ya teman-teman. Doa mulai. Terus Selesai. sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Zuratul Nafisah. Saya Dulfa Rahayu Indriani. Bisa dipanggil Bu Dulfa ya. Kalau ini Bisa dipanggil Bu Nafi. teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang kejujuran. Siapa yang di sini suka jujur? Aku. Ya, semuanya hebat, suka jujur. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tes semangat kalian dulu ya. Mari kita tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, kami semuanya sudah semangat semuanya. Bu Guru ada tepuk baru nih. Apa ya kira-kira? Tepuk barunya adalah tepuk jujur. Wah, pengen tahu nih. Oke, kita tepuk jujur bersama-sama ya. Nanti diikuti dulu ya. Nah, kita mulai ya tepuknya. Tepuk jujur. Jujur, hebat, disayang Allah, disayang guru dan orang tua. Yes, yes. Nah, kita ulangi lagi ya, sekali lagi teman-teman yang semangat lagi. Oke, 1, 2, 3. Tepuk jujur. Jujur, hebat, disayang Allah, disayang guru dan orang tua. Yes, yes. Nah, sebelum masuk ke materi, kita tepuk diam dulu ya. Gimana tuh Bu? Tepuk diam. Oke, kita mulai ya belajarnya. Sebelum itu, aku mau bertanya nih, teman-teman pernah nggak sih melakukan kesalahan di rumah? Contohnya memecahkan gelas di rumah atau tidak membereskan mainan. Apalagi ya, pernah nggak menumpahkan air tanpa sengaja? Nah, teman-teman, kalau kita sedang berbuat salah, sebaiknya kita jujur, tidak berbohong, seperti itu. Nah, Bu Guru ada cerita nih. Di sini menceritakan Rara dan temannya. Kira-kira ceritanya apa ya? Ada yang ingin tahu? Aku ingin tahu, Bu Guru. Nah, kita mulai ya ceritanya. Gambar pertama. Rara sedang belajar di kelas. Hari ini Rara sedang belajar di kelas. Nomor 2, Rara tidak sengaja mematahkan pensil temannya. Ketika Rara meminjam pensil temannya, Rara tidak sengaja mematahkan sampai bunyi cetak gitu teman-teman. Nah, nomor 3, Rara sepertinya bingung teman-teman. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan Rara? Apakah diam saja atau dia berkata jujur? Nah, di gambar 4, Rara bersama temannya teman-teman. Nah, Rara meminta maaf kepada temannya dan berkata jujur. Temanku, maafkan aku ya. Aku tadi nggak sengaja mematahkan pensil. Lalu temannya tersenyum. Tidak apa-apa Rara, aku memaafkanmu. Dan mereka pun kembali lagi berteman lagi seperti semula. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, apakah Mbak Rara sudah menjadi anak yang jujur? Iya, betul. Iya, Mbak Rara di sini sudah menjadi anak yang jujur. Nah, sekarang Bu Guru tanya, teman-teman, kalau di rumah sudah menjadi anak yang jujur apa belum? Ya, sudah teman-teman, hebat. Nah, dengan siapa ya kita harus berkata jujur? Tentunya dengan guru.
orang tua, teman, dan di sekitar kita ya, orang-orang yang baik pada kita. Mulai kapan kita harus berkata jujur? Iya betul, iya mulai hari ini. Iya, mulai hari ini kita harus berusaha menjadi anak yang jujur. Nah, di sini Bu Guru sudah punya gambar ilustrasi perilaku anak jujur. Nah, yang pertama di sini ada Mbak Rara. Dia sedang menemukan barang lalu mengembalikannya. Nah, di gambar yang kedua ini ada gambar Mas Tino sama Mas Heri. Nah, terus Mas Tino berkata kepada Mas Heri, "Heri, apakah kamu sudah berkata jujur ketika melakukan kesalahan?" Terus Heri menjawab, "Sudah Tino." "Oke, berarti kamu sudah menjadi anak yang jujur ya," kata Tino. Nah, yang di gambar ketiga ada Mbak Tini sama ibunya. Nah, ibunya bertanya kepada Mbak Tini, "Tini, apakah kamu sudah meminta maaf dengan jujur apabila berbuat salah?" Terus Tini menjawab, "Sudah ibu, kan aku sudah menjadi anak yang jujur." "Oke Tini, kamu hebat sekali, sudah menjadi anak yang jujur." Terus di sini ada Mas Tono sedang mengerjakan tugas sendiri tanpa menyontek. Nah, di sini Mas Tono sudah menjadi anak yang jujur. Nah, setelah gambar kelima ini ada Mbak Rina. Dia habis meminjam buku di perpustakaannya. Setelah itu dia mengembalikan buku di perpustakaan itu karena buku itu kan bukan miliknya. Terus dia mengembalikan buku itu di perpustakaan sekolah. Nah, di gambar ke-6 ini ada Mas Tio bersama ibunya. Dia sedang bercerita kepada ibunya kalau di sekolah itu gurunya sedang mengajarkan dia untuk berkata jujur kepada orang tua atau pada gurunya. Nah, gambar ke-7 ini ada Mbak Sinta sama Mas Dio. Nah, di sini Mas Dio sedang mengembalikan dompet milik Mbak Sinta. Nah, berarti Mas Dio ini sudah menjadi anak yang jujur karena tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, selanjutnya gambar terakhir, gambar yang ke-8. Di sini ada gambar Mas Faruk. Nah, di sini Mas Faruk melakukan kesalahan. Terus dia kan sudah menjadi anak yang jujur. Soalnya dia ingat, "Oh ya, aku harus menjadi anak yang jujur." Terus dia mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab membuang sampah di tempatnya. Ya teman-teman, dari ilustrasi perilaku yang jujur, aku anak yang jujur ini ada 8 ini. Kira-kira ini sudah berkata jujur apa tidak? Ya, sudah berkata jujur. Nah, kira-kira teman-teman pernah nggak ya melakukan yang ada di sekitar foto ini, gambar ini? Oh ada, iya. Kira-kira tadi ada namanya siapa aja teman-teman, ingat nggak ya? Ya, ada Rara, Sinta, iya. Ada siapa lagi? Rina, iya. Terus ada siapa lagi? Banyak sekali. Ya teman-teman semuanya hebat, dikasih 2 jempol. Kita tepuk yuk, tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Dan kali ini Bu Guru mau memberikan game pertanyaan. Siapa yang mau game? Saya. Oke. Kita mulai ya. Jadi Bu Guru punya 2 kartu ini. Yang pertama ada situasi 1, yang kedua ada situasi 2. Nah, teman-teman, yang situasi 1 akan dibacakan oleh Bu Nafis ya. Silakan Bu Nafis. Oke. Nah, situasi 1 di sini ada. Nah, jika kalian menemukan uang di lantai kelas, apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang
ada dua jawaban. Kalian pilih yang mana ya? Nah, yang di A ini disimpan sendiri atau B diserahkan kepada guru? Ayo kita berpikir menggunakan otak kita teman-teman. Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Ya, Mbak Rina, apa jawabannya? Iya betul Mbak Rina. Sebaiknya uangnya diserahkan ke guru, karena itu kan uangnya bukan milik kita sendiri. Nah, yang kedua, situasi 2. Jika lupa mengerjakan tugas dan guru menanyakan, apa yang harus kita lakukan? Di sini gambar A-nya adalah saya sudah mengerjakan Bu, tapi di sini ada berbohong. Kalau yang B, maaf ya Bu, saya lupa mengerjakan tugas, berkata jujur. Kira-kira jawaban teman-teman apa ya? Gak boleh bohong, harus berkata jujur. B, betul, berkata jujur. Tidak mengerjakan juga harus tetap berkata jujur teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman, di sini siapa ya yang mau melihat video tentang anak yang jujur? Oke, mari kita lihat. Disimak baik-baik ya teman-teman. Diamati dan diperhatikan. Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Hari ini Ustazah mau bercerita tentang anak yang jujur. Dengarkan yuk ceritanya. Aku anak jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Perang, suara belas pecah. Salihah kencang sekali. Wow, teriak Salihah. Minum mendekati pecahan gelas yang berserakan di lantai dapur. Yuk, kita pulang yuk. Ajak Salihah sambil memunguti pecahan gelas. Kalau ketahuan ibu, nanti ibu marah, kata Salihah. Ya pun, kata Salihah. Nah, dari video tersebut, apakah Mbak Solihah sudah menjadi anak yang jujur? Ya, hebat, jujur. Mbak Solihah berani berkata jujur ketika melakukan kesalahan. Kita bisa mencontoh ya teman-teman, perilaku jujur, baik, dan tidak berbohong. Nah, teman-teman, hari ini belajar kita sudah selesai ya. Sekarang tanya, kegiatan apa aja ya tadi yang mulai dari awal sampai akhir? Siapa yang masih ingat? Ya, betul, tentang kejujuran. Tadi sudah menyampaikan kan, mulai hari ini dan seterusnya kita berkata jujur. Oke teman-teman, siap kita mengamalkannya? Siap. Boy. Terima kasih ya sudah belajar dengan baik dan menjadi pendengar yang baik. Sekarang waktunya kita apa teman-teman? Berdoa. Pulang. Siapa yang mau pulang? Aku. Siapa yang mau pulang? Aku. Oke, dites dulu semangatnya ya. Mana semangatnya? Ini semangatnya. Mana semangatnya? Ini semangatnya. Tepuk semangat. 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 Jangan lupa nanti ketika sudah sampai rumah, apa teman-teman? Lepas baju, ganti baju, lepas sepatu, cuci kaki, cuci tangan, lalu tidur siang. Oke, terima kasih ya teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.